Hai, perkenalkan, namaku Mutia Sari. Selamat menikmati video analisis pidatoku ya. Oke, kita masuk materi pertama yaitu pengertian pidato. Pidato adalah sebuah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk mengucapkan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Oke baik, sekarang masuk ke bagian tujuan pidato. Yang poin 1, pidato disampaikan untuk memberikan pemahaman atau informasi yang harus diketahui oleh halayak atau informatif. 2. Pidato disampaikan agar orang lain merasa senang dengan keberhasilan yang disebut apelatif. Poin 3, pidato bisa memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator secara sukarela. Oke, kita masuk ke materi bagian persiapan sebelum membuat teks pidato. Ada 3 hal yang akan aku jelaskan. 1. Mengetahui tema acara yang sedang berlangsung. 2. Mengetahui berapa lama durasi waktu pidato. 3. Menyusun kata-kata untuk mudah dipahami para pendengar. Oke, kita masuk ke materi struktur teks pidato. Apa saja itu isinya? Ada 3 poin. Pertama, pembuka. Kedua, isi. Ketiga, penutup. Nanti Mutia akan menjelaskan satu-satu dari poin tersebut. Pertama, pembukaan, yaitu struktur utama dari sebuah teks pidato adalah pembuka yang terdiri dari 4 bagian. Apa saja itu? Pertama, salam pembuka. Kedua, ucapan penghormatan, biasanya menyebutkan orang-orang dimulai dari yang memiliki jabatan tertinggi dalam forum tersebut. 3. Ucapan syukur, biasanya berisi ucapan rasa syukur orator atau orang yang berpidato, karena diberikan kesempatan dapat menyampaikan pidato dan berkumpul dengan para tamu. 4. Pengantar ke topik utama. Bagian kedua dari struktur teks pidato yaitu isi. Isi dari pidato yang akan disampaikan harus berisi mengenai informasi yang penting. Isi pidato tersebut sebaiknya juga disertai dengan alasan yang meyakinkan. Selain itu, dalam isi teks pidato juga dapat ditambahkan kalimat-kalimat fakta dan disertai sumber yang terpercaya yang dapat diketahui validasinya. Tujuannya agar pembaca meyakini dan mengikuti pesan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Bagian ketiga dari struktur teks pidato yaitu penutup. Bagian terakhir dari struktur teks pidato adalah penutup. Pada bagian ini berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir. Yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi.
Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa, butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi, dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Oke, tadi di atas ada video Pak Jokowi yang berjudul tentang Hari Anti Korupsi Sedunia. Mari teman-teman kita analisis pidato yang dibahas Pak Jokowi. Oke, jadi teks pidatonya adalah mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Analisis pidatonya adalah jika diterapkan sedini mungkin, maka budaya anti korupsi dapat menutup celah-celah munculnya perilaku koruptif, khususnya bagi generasi muda yang akan jadi penerus bangsa. Lalu lanjut teks pidato kedua, semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas. Analisis pidatonya adalah
Arti dari transparansi yaitu bersifat terbuka, sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan. Dan arti dari akuntabilitas bermakna di mana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, analisis pidato. Dari pelafalan Pak Jokowi ada kesalahan pengucapan pada kata perizinan, yang seharusnya adalah perizinan. Nah, bagian teks pidato, mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan. Analisis pidato maksud dari kata birokrasi yaitu suatu prosedur yang efektif dan efisien yang telah disepakati. Lalu berikutnya bagian teks pidato, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawasan internal di institusi pemerintah, pengawasan eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah. Analisis pidatonya adalah ada kekeliruan pada pengucapan eksternal. Oke, teks pidato yang akan kita analisa adalah kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Analisis pidatonya adalah pengoreksian kata yang lebih tepat adalah tetapi bagaimana. Oke, teks pidato selanjutnya adalah butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya, butuh inovasi dan kerjasama sistematis untuk menutup ruang bagi terjadinya korupsi. Analisis pidatonya adalah kata orkestrasi yang dimaksud keselarasan atau berkesinambungan. Lalu teks pidato selanjutnya yang akan kita analisa. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan, dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Analisis pidatonya adalah pemborosan kata "dan" pada kalimat tersebut, dan pengoreksian yang tepat adalah mengganti kata "dan" menjadi "serta" pada kalimat mengurangi pengangguran serta menjadikan Indonesia negara yang maju yang kita cita-citakan. Oke, teks pidato selanjutnya, meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Analisis pidato tersebut, pengistilahan pada kalimat tersebut merupakan contoh kalimat konotasi atau kata yang bukan sebenarnya. Oke, baik, kita sampai ke bagian terakhir. Teks pidatonya adalah saya tutup, terima kasih. Analisisnya adalah kalimat penutup pidato hendaknya disampaikan dengan lebih berkesan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.